Ada apa ini? Kok paman-paman damkar pada buru-buru ya? Kak Editor, boleh dicek penyebabnya dong. Loh, itu apa ya? Sepertinya nggak asing deh. Itu kan sarangnya tawon Vespa. Kalau sarangnya berada di pemukiman penduduk seperti ini sih, bahaya banget buat warga sekitar. Duh, Hatan harus bagaimana ini? Dinas Kebakaran Provinsi Kota Bandung, selamat pagi. Ini Damkar Bandung. Saya mau minta tolong. Ini di rumah saya ada sarang tawon gede banget. Bisa minta bantuan untuk penanganannya? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oh iya, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung siap melayani warganya 24 jam non-stop loh. Bahkan di setiap pelayanan tidak dikenakan biaya sama sekali, alias gratis. Kermaks untuk para petugas ini, keren maksimal. Untuk mengevakuasi sarang tawon dibutuhkan banyak peralatan seperti tangga, baju alat pelindung diri atau APD, karung, dan lainnya. Komandan Regu akan survei keberadaan sarang tawon terlebih dahulu nih. Baru deh mereka menyusun strategi. Karena kalau salah strategi bisa berakibat fatal bagi para petugas ini, teman. Tawon Vespa tak pernah tebang pilih siapa korbannya. Siapapun yang mendekati sarangnya pasti akan diserang tanpa ampun. Oleh karena itulah, para petugas menggunakan baju APD khusus agar tidak terkena sengat tawon. Duh, Otan deg-degan nih. Teman, sebenarnya habitat tawon Vespa berada di daerah hutan dataran rendah. Namun saat ini hutan semakin berkurang karena imbas dari pembangunan. Apalagi sekarang adalah musim penghujan, musim berkembang biaknya sobat otan si tawon Vespa. Akibatnya, mereka membuat sarang di atap rumah warga. Selain itu, juga karena melimpahnya sumber makanan si tawon, berupa sampah sisa makanan warga. Sobat otan ini sangat sensitif terhadap gerakan loh. Mereka juga lebih agresif ketika siang hari. Oleh karena itulah, para petugas ini melakukan evakuasi dengan sangat hati-hati. Loh, Paman kenapa? Kok malah mundur perlahan sih? Jangan-jangan ada yang tidak beres nih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya teman. Benar saja kan dugaan Otan. Ternyata ada tawon yang masuk ke dalam celana Paman ini. Jadi gimana dong ini? Menjadi petugas evakuasi sarang tawon bukan berarti bebas dari sengatan, teman. Tawon Vespa afinis bukanlah lebah madu, melainkan tawon predator. Tawon ini bisa memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Sengatan satu ekor tawon bisa bikin kulit manusia bengkak-bengkak. Ih, takut. Seperti yang menimpa si pemilik rumah. Tawon sukses menyengat kakinya. Sudah 2 hari berlalu, tapi bengkaknya masih terlihat tuh teman. Nah, kalau manusia disengat oleh banyak tawon, akibatnya lebih gawat lagi. Bisa bikin hiperalergi yang akhirnya merusak organ tubuh hanya dalam hitungan hari. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan pasukan tawon, akhirnya proses evakuasi selesai juga teman. Tapi para petugas harus tetap berhati-hati karena masih banyak tawon yang berkeliaran karena bingung mencari sarangnya. Hal ini wajar karena evakuasi sarang tawon ini dilakukan siang hari. Waktunya si tawon kembali ke sarang seusai mencari makan. Tapi tenang, perlahan kawanan tawon tersebut akan hilang dengan sendirinya kok. Komandan, bagaimana penanganan sarang tawon kali ini? Apakah ada petugas yang terluka?
Alhamdulillah penanganan sudah selesai dan dinyatakan aman semuanya. Walaupun tadi ada yang masuk ke celana anggota, tapi aman, tidak ada satu sengat satupun. Halo, ini pemadam kebakaran Kota Bandung. Dengan sigap, para petugas damkar ini langsung menuju TKP, teman. Tidak ada kata lelah dalam kamus mereka. Keselamatan warga adalah yang utama. Di dalam mobil, biasanya mereka sudah menyiapkan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan. Sehingga jika ada kejadian mendadak seperti ini, bisa langsung diatasi dengan cepat. Keren maksimal, Paman! Di bawah komando Komandan Regu, para petugas langsung menyisir di beberapa tempat. Laporan tentang keberadaan ular di dalam rumah akhir-akhir ini memang sering terjadi, teman. Terlebih munculnya anak ular di pemukiman. Lihat, teman, salah satu petugas berhasil mendeteksi keberadaan si ular. Karena posisinya yang cukup sulit, mereka menggunakan kamera kecil yang dihubungkan ke smartphone agar terlihat lebih jelas. Paman, hati-hati ya, Otan cuma bisa bantu doa. Syukurlah si ular akhirnya berhasil diamankan oleh para petugas, teman. Ular yang masuk ke dalam rumah kali ini adalah ular koros. Walaupun tidak punya bisa, tetap saja ular ini bisa membahayakan bagi manusia. Sobat Otan ini juga bisa sangat agresif jika merasa terganggu. Waduh, ternyata ada satu ular lagi yang sedang berkeliaran di halaman belakang rumah, teman. Semak-semak juga lokasi favorit ular untuk bersarang. Lokasinya yang hangat, lembab, dan minim cahaya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Sebenarnya keberadaan ular di dalam rumah bisa terjadi karena habitatnya yang sudah mulai tergusur oleh pembangunan. Selain itu, ketersediaan faktor makanan di alam yang mulai berkurang mendesak mereka masuk ke pemukiman warga. Syukurlah satu ular lagi berhasil dievakuasi oleh para petugas. Jika sudah ditemukan ular lebih dari satu di dalam rumah, biasanya para petugas akan mengecek kembali secara keseluruhan. Nih, satu lagi tempat yang menjadi favorit bagi ular, yaitu saluran air. Saluran air ini juga dicurigai sebagai jalan masuk ular ke dalam rumah. Oleh karena itu penting banget menutup saluran air di rumah dengan benar. Teman, selalu berhati-hati terhadap ular jenis apapun ya. Minta bantuan orang yang tepat untuk mengevakuasi ular. Salah satunya ya paman-paman dari dinas kebakaran ini. Tujuannya agar tidak ada yang terluka, baik dari warga maupun si ular itu sendiri. By the way, bravo petugas dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Otan bangga sama kalian. Ngomong-ngomong lagi pada ngapain sih ramean gitu? Seru banget kayaknya. Otan juga mau ikutan dong. Wah, Rong, kurang banyak nih. Wah, kita cari sebelah sana yuk. Sebelah sana yuk. Yuk, sebelah sana yuk. Emang apaan yang lagi dicari ya? Dari tadi Otan lihat, kayaknya gak ada ikan yang nyangkut ke dalam jaring deh. Tapi gak apa-apa, tetap semangat Mas Gondrong. Walau belum dapat apapun, yang penting terus berusaha. Ya ampun, ternyata lagi rame-rame cari impun. Itu loh, sebutan masyarakat lokal untuk kawanan Sobat Otan yang imut dan mungil.
insting menggunakan waring juga harus kuat. Waring harus segera diturunkan saat setelah ombak menghantam. Karena ribuan impun akan tersapu ombak saat air laut mulai beranjak pasang. Mas Gondrong, jangan jauh-jauh. Udah di sini aja. Bahaya loh. Dibilangin ngeyel sih. Oh ya teman di rumah, pernah ikut langsung kegiatan super rame ini? Masyarakat setempat biasa menyebutnya nyalawe. Diambil dari kata salawe, dalam bahasa Sunda berarti 25. Nah kebetulan, puncak tradisi nyalawe ini diadakan tepat setiap tanggal 25 kalender Hijriah atau kalender Islam. Jadi rutin setiap bulan teman-teman. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya turun ke muara Sungai Cilaki, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur untuk berlomba menangkap ikan impun. Nggak ada istilah takut ombak. Pasang air laut dengan deburan ombaknya sangat ditunggu oleh para pencari impun. Dengan alat sederhana bernama waring, ikan impun diserok dengan cara mengikuti arah berlawanan arus ombak. Semakin sore, semakin ramai juga warga yang turun untuk ikut mencari ikan impun. Nggak tanggung-tanggung loh, banyak warga yang rela menginap dan memasang tenda sendiri di pinggir pantai demi mendapatkan waktu yang lebih lama. Menurut warga setempat, ikan impun selalu jadi makanan istimewa karena hanya bisa didapat saat momen tertentu saja. Oh iya, teman di rumah tahu ikan impun yang kecil-kecil ini kan? Sebenarnya, sobat totan ini adalah kumpulan larva dari berbagai jenis ikan, seperti ikan bloso, ikan seriding, ikan pepetek, juga sidat. Wih, banyak banget. Totan sih yakin jumlah mereka bukan cuma ribuan, tapi bisa sampai jutaan. Bayangin aja, masyarakat sebanyak ini paling sedikitnya bisa mendapatkan 2-3 kilogram sekali turun untuk menjaring. Ini baru dari satu orang loh ya. Coba tuh, jumlah mereka ada berapa ekor dalam 1 kilo? Ada yang bisa bantuin Otan hitung satu-satu? Sebelum dibawa pulang untuk dimasak atau dijual, ikan impun hasil tangkapan harus dibersihkan dulu. Yang ada di dalam kantong waring bukan semuanya ikan impun, tapi juga banyak pasir dan sampah kecil yang terbawa. Tuh, coba perhatikan. Malah lebih banyak pasir lautnya ya. Cara membersihkannya cukup diberikan air lalu diaduk. Ikan impun akan mengambang. Tinggal tuangkan deh ke tempat yang berbeda. Tahap kedua, ikan impun yang sudah terpisah dari pasir harus dibersihkan lagi dari sampah alami seperti daun, ranting, bahkan rumput-rumput kecil yang menempel. Nah, kalau sudah begini, ikan impun siap untuk dibawa pulang. Teh, ayo mau nyebrang. Iya, mau nyebrang. Ate yang jaga rakitnya. Ayo, gaskeun. Itu bakal buat Abah. Keburu basah. Aduh. Hati-hati. Sak. Itu tarumpah semua gantiin buat makan siang Abah. Pokoknya cariin ikan pepetek. Cariin sekarang juga. Hah? Pepetek? Iya. Lagi asik-asik nonton dramanya Mas Gondrong. Ada aja nih yang bikin Otan gemes. Nah, udah paling benar deh Mas Gondrong kalau sudah satu perahu sama paman-paman nelayan ini. Mereka setiap hari rutin mencari ikan pepetek di waduk Saguling dengan cara tradisional yang pastinya seru. Waktu pagi hari jadi salah satu momen yang tepat untuk mencari ikan pepetek. Paman nelayan sudah tahu harus ke titik mana saja. Biasanya ikan pepetek mencari tempat yang agak tenang dan teduh.
sudah mulai pembagian tugas nih. Semoga ikan yang didapat hari ini memuaskan ya, Kak. Ayo kita mulai. Perahu akan menuju ke tengah waduk Saguling. Saat itulah jaring ikan diturunkan dari atas perahu. Setelah semua bagian badan jaring diturunkan, perahu akan kembali ke darat di titik yang berbeda. Ayo, saatnya beraksi, Mas Gondrong! Nah, kalau caranya begini, Otan yakin pasti ada ikan yang nyangkut di jaring. Semakin ditarik, ruang di tengah akan semakin menyempit dan ikan akan semakin tersudut. Nah, itu coba perhatikan. Ikannya ada beberapa yang loncat keluar jaring. Ya, jangan sampai makin banyak yang loncat, Paman. Nanti nggak dapat apa-apa kita. Yuhu, lumayan lah. Nah, yang kecil-kecil ini namanya ikan pepetek, Mas Gondrong. Nggak cuma itu, dapat bonus ikan hampalanya juga tuh. Lumayan besar-besar ukurannya. Tuh, Tan, lihat Tan. Banyak banget tuh. Adalah 5 kilo mah lebih. Keren. Selesai tarikan pertama. Jaring langsung dinaikkan lagi ke atas perahu. Tradisi menangkap ikan dengan cara seperti ini sangat mengandalkan kerja sama tim dan membangun gotong royong antar sesama. Jadi apapun hasil yang didapat akan dinikmati bersama-sama. Biasanya sekali turun mencari ikan, mereka bisa lebih dari 5 kali tarikan. Semakin sering, harapannya ikan yang didapat semakin banyak. Ikan pepetek termasuk jenis ikan air tawar yang hidup berkoloni dan ada di permukaan. Ikan berukuran mungil dan bertubuh pipih ini gerakannya sangat lincah kalau di air. Jadi, tipe jaring seperti ini sangat pas untuk menjaring kawanan ikan pepetek. Tradisi menjaring ikan pepetek di Waduk Saguling sudah menjadi warisan dari zaman dahulu. Kerennya, sampai saat ini masih dipertahankan. Ini dia nih, Otan. Oh, ikan hasil tangkapan kita tadi jaring ya. Ini 1 kali kita datang, 2 kali ngejaring, dapatnya segini banyak. Ini sekitar ada berapa, Pak? 20 kiloan. Tuh, sekitar 20 kilo. Gimana Mas Gondrong? Setidaknya bisa gantiin bekal Kak Dinda yang tadi jatuh ke air ya. Aman kalau gitu, Mas. Banyak nih ikannya. Bisa dimasak buat warga satu RW. Ya ampun, itu kan landak Jawa. Hei, anjing pemburu, kamu salah sasaran. Susah dibilangin ya, gak ada takut-takutnya kamu. Gak lihat duri-durinya sudah mengembang begitu? Durinya bisa melukai wajahmu. Hei, ini fakta. Nih, buktinya teman. Wajah anak anjing jenis bulldog ini dipenuhi ratusan duri landak. Serem banget kan? Dalam keadaan normal, duri-duri pada tubuh landak akan rebah teman. Tapi, kalau ada yang berani mengusik ketenangannya hingga membuatnya terancam, langsung duri-duri tersebut menjadi berdiri tegak. Jumlah duri-duri landak ini bisa mencapai 30.000 loh. Kalau nggak percaya, hitung saja sendiri. Istimewanya, duri-durinya ini bisa terlepas dari tubuh si landak. Faktanya, landak tidak bisa menembakkan durinya. Duri-duri landak hanya bisa lepas saat disentuh. Sentuhan paling lembut sekalipun akan membuat duri-duri itu lepas. Kalau kalian masih tidak percaya, duri sobat Otan ini sangat tajam. Nih, Otan buktikan. Gak tanggung-tanggung, Otan akan mengujinya dengan ban mobil. Iya, ban mobil.
bulunya sampai nancep gitu. Hebat. Ban mobil yang tebal saja bisa ditembus loh. Luar biasa. Memang tidak salah, bulu tajamnya menjadi pelindung sekaligus senjata andalan sobat si pengerat ini.